Halo semua, kami akan menjelaskan tentang perlindungan lingkungan hidup dalam menghadapi eksploitasi sumber daya alam oleh korporasi yang di-backup pemerintah di Indonesia. Sumber daya alam merupakan sumber daya yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia yang ada di bumi. Sumber daya alam digolongkan menjadi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbaharui. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam melimpah, begitu juga dengan pernyataan dari Ketua The Institute of Ecoscience, Sri Palupi, yang menyatakan bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia mulai dari laut hingga ke hutan. Hal ini membuat banyak sumber daya alam di Indonesia dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kelompok kami berfokus pada kasus eksploitasi sumber daya hutan di Indonesia. Hutan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 merupakan kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya. Indonesia menjadi salah satu negara dengan kawasan hutan tropis terluas kedua di dunia. Hutan di Indonesia memiliki nilai ekonomi, sosial, lingkungan, serta budaya terkhususnya bagi warga setempat. Namun, hutan yang seharusnya menjadi sumber daya alam yang dimanfaatkan dengan baik dan dilindungi, berubah menjadi sumber pembangunan ekonomi dan digunakan untuk memajukan fasilitas negara. Permasalahannya terletak pada eksploitasi sumber daya hutan itu sendiri yang dilakukan oleh beberapa pihak. Sama perusahaan rakus yang pengen ngebuka lahan. Bahkan cuma di tahun 2015. Mula eksploitasi sumber daya hutan di Indonesia diketahui terjadi setelah kemerdekaan Indonesia. Banyak korporasi berlomba-lomba untuk mendapatkan HPH, dan HPH ini juga menjadi persekongkolan politik yang dijalani oleh pengusaha dan penguasa. Lebih parahnya ketika persyaratan pengajuan HPH ini hanya sebagai formalitas, dan tentunya pihak-pihak yang terlibat mendapat untung, akan tetapi masyarakat terkena imbas dan kerusakan hutan. Aktor-aktor yang terlibat. Pertama, ada pemerintah. Pemerintah berperan mengeluarkan izin bagi pihak-pihak yang melakukan eksploitasi hutan di Indonesia. Izin ini berdasarkan UU Pokok Kehutanan Nomor 5 Tahun 1967. Izin ini juga telah membuka kesempatan bagi pemodal asing dan dalam negeri untuk melakukan investasi di sektor kehutanan serta mengekspor produk kayu. Di tahun 1980, pemerintah mewajibkan investor asing maupun dalam negeri untuk membangun industri kayu lapis dan gergajian kayu di Indonesia. Pemerintah juga melarang ekspor kayu bulat untuk mengembangkan industri kayu di Indonesia. Kebijakan ini pun hanya menguntungkan segelintir konglomerat dalam negeri karena investor asing merasa bahwa investasi di kehutanan Indonesia itu mahal, sedangkan konsesi kecil tidak bisa bersaing karena tidak punya modal. Akhirnya, separuh kawasan hutan produksi di Indonesia ini pun hanya dikuasai oleh 15 konglomerasi perusahaan hutan. Kedua, ada korporasi. Mereka menjadi aktor utama dalam kasus eksploitasi hutan Indonesia. Korporasi melakukan eksploitasi demi kepentingan bisnis, namun tidak dengan menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan sehingga menimbulkan dampak buruk bagi hutan di Indonesia. Hal ini juga didorong oleh banyaknya orang yang bergantung pada hasil eksploitasi hutan di dalam hidupnya. Pemerintahan Orde Baru yang memiliki paradigma peningkatan pembangunan ekonomi hanya menguatkan konglomerasi perusahaan transnasional. Perusahaan ini kemudian melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap sektor kehutanan Indonesia. Akibatnya terjadi permasalahan lingkungan hidup beragam, seperti perusakan hutan yang dilakukan secara masif dan pembakaran hutan. Ketiga, ada masyarakat. Merekalah yang merasakan akibat dari deforestasi hutan ini. Hal ini dapat dilihat seperti dari bencana banjir yang terjadi di Kalimantan, yang disebabkan oleh berkurangnya resapan air di wilayah tersebut. Hal lainnya juga yang disebabkan oleh eksploitasi hutan berlebihan, yaitu kerusakan lingkungan tempat tinggal, bahkan sumber mata pencaharian dari masyarakat setempat. Tentu hal-hal tersebut sangat merugikan. Pemberian izin oleh pemerintah kepada perusahaan-perusahaan juga menyebabkan ruang kelola masyarakat makin begitu sempit. Strategi yang dilakukan. Pertama, melakukan penyuluhan terhadap masyarakat sebagai salah satu aktivitas sosialisasi dalam membahas bahaya dari penebangan liar ataupun eksploitasi hutan, sehingga masyarakat dapat ikut serta melindungi hutan. Kedua, pemerintah Indonesia dapat mengurangi angka dari pengeksploitasian yang ada melalui suatu kebijakan ataupun program sebagai sebuah strategi dalam penggunaan lahan di dekat kawasan hutan. Selanjutnya yaitu prospek keberhasilan dalam menghadapi kasus tersebut.
Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Ari Rompas menyebutkan bahwa pernyataan pemerintah yang mengklaim penurunan laju deforestasi sebagai prestasi dalam agenda COP26 terkesan menyamarkan fakta di lapangan. Nyatanya sepanjang pemerintahan Jokowi saja, deforestasi mencapai separuh dari luas deforestasi yang terjadi sepanjang 12 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan untuk mengatasi eksploitasi hutan di Indonesia terbilang gagal. Selain itu, peran masyarakat dalam upaya deforestasi di Indonesia juga masih sangat minim. Di Jawa misalnya, masyarakat hanya sebagai katu pengaman atau pemadam kebakaran dalam mengatasi deforestasi, dan bukan menjadi bagian dari sistem perencanaan sumber daya hutan secara menyeluruh. Penyusunan RPKH sebagai pedoman operasional untuk pengelolaan hutan di Jawa pun masih sangat kaku, hanya untuk mengolah sumber daya kayu dan bukan melibatkan masyarakat langsung dalam deforestasi itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas etika lingkungan dalam upaya perlindungan lingkungan hidup dalam menghadapi eksploitasi sumber daya alam. Etika lingkungan adalah kebijaksanaan moral manusia dalam pergaulannya dengan lingkungan yang meliputi perbuatan benar dan salah. Di sini akan dijelaskan 3 teori etika lingkungan. Yang pertama ada teori antroposentrisme. Nah, ini adalah teori etika lingkungan hidup yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Hanya manusia yang mempunyai hak, kepentingan, dan nilai atas alam. Nilai tertinggi adalah manusia. Kepedulian manusia terhadap alam semata-mata dilakukan demi menjamin kebutuhan manusia, hubungan manusia dan alam tersebut bersifat egois karena hanya mengutamakan kepentingan manusia. Selanjutnya, ada teori biosentrisme. Setiap bentuk kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga bagi dirinya sendiri sehingga pantas dan perlu mendapatkan penghargaan dan kepedulian atas nilai dan harga dirinya itu. Terlepas apakah dia bernilai atau tidak bagi kehidupan manusia. Paradigma ini mendasarkan moralitas pada keseluruhan kehidupan baik pada manusia maupun pada makhluk hidup. Lainnya, setiap kehidupan yang ada di muka bumi ini memiliki nilai moral yang sama sehingga harus dilindungi dan diselamatkan. Teori terakhir ada teori ekosentrisme. Nah, teori ini mengembangkan wilayah pandangan etika pada seluruh komunitas ekologis. Teori ekosentrisme berkaitan dengan etika lingkungan yang lebih luas berbeda dengan biosentrisme yang hanya berpusat pada kehidupan seluruhnya. Ekosentrisme justru memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologis baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Mengapa? Sebab secara ekologis, makhluk hidup dan benda-benda abiotik lainnya saling terkait satu sama lain. Oleh karena itu, kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup saja. Kewajiban dan tanggung jawab moral yang sama juga harus berlaku terhadap semua realitas ekologis. Eksploitasi sumber daya alam di Indonesia secara berlebihan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang sangat luas. Kondisi ini semakin pelik mengingat pelanggaran peruntukan tata ruang di berbagai daerah di Indonesia pun kian masif. Sikap kami tentunya melawan dan menentang terjadinya kerusakan lingkungan hidup melalui eksploitasi SDA di hutan Indonesia. Dengan alasan 1, pemerintah masih mendukung dan mendatangkan dan membiarkan pengusaha lokal melakukan eksploitasi. Kedua, eksploitasi SDA yang terjadi sangat berdampak besar bagi masyarakat, terutama masyarakat lokal. Ketiga, SDA menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat maupun negara. Jika SDA itu dikeluarkan lebih dari batasan, tentunya itu sangat merugikan, terutama SDA di hutan jika diambil secara terus-menerus, ekosistem yang ada akan hilang. Sangat penting bagi 7 miliar warga dunia. Hutan adalah inspirasi bagi jati diri sebagian besar suku-suku bangsa Nusantara. Bangga dengan hutan Indonesia